Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agro News dan masuk informasi selanjutnya. Sebuah inovasi dilakukan warga perumahan Banjar Arum, Kelurahan Banjar Arum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Mereka mampu menggelar pemilihan ketua RT dengan berbasis aplikasi, yaitu e-voting. Aplikasi e-voting ini dibuat oleh warga setempat untuk pembelajaran demokrasi secara digital dengan sistem berbasis Android. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Anwar 2017. Bumika ini Bumika. Warga perumahan Banjar Arum, Kelurahan Banjar Arum menggelar pemilihan ketua RT dengan sistem digital berbasis aplikasi Android. Sedikitnya 80 lebih warga perumahan Banjar Arum menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan ketua RT dengan cara sangat efektif, yaitu menggunakan metode digital. Warga yang menyalurkan hak pilih cukup mendaftarkan diri pada panitia pemilihan ketua RT. Kemudian setelah mendaftarkan diri sebagai pemilih, para warga yang melakukan hak pilihnya tinggal menekan touchscreen pada Android yang disediakan oleh panitia. Tidak hanya dengan menggunakan metode berbasis aplikasi e-voting, warga yang melakukan hak pilihnya juga diberi kebebasan untuk mengambil door prize berupa bahan kebutuhan pokok yang disediakan oleh panitia. Panitia pemilihan ketua RT menjelaskan, pemilihan ketua RT dengan sistem digital ini selain bisa mengurangi biaya cetak surat suara, juga sangat efektif. Selain itu, sistem yang dibangun oleh warga setempat ini juga bisa untuk mengantisipasi pemilih melakukan hak pilihnya 2 kali. Pak, bisa dijelaskan Pak terkait pemilihan ketua RT di sini Pak? Oke, jadi berhubung ini kan sudah waktunya peralihan ini ya Pak, masa jabatan sudah mau berakhir di tahun 2022. Nah, kemudian kita laksanakan kegiatan pemilu di RT 14 RW 11 Banjar Arum. Nah, sistemnya kemarin kita bentuk sebuah tim KPU yang kita start mulai tanggal 1 Oktober kemarin. Jadi kita awali dengan sosialisasi dulu ke warga terkait kegiatan KPU, kemudian kita adakan penjaringan. Jadi kemarin seluruh warga itu kita tarik untuk mengusulkan satu nama yang akan dicalonkan. Nah, nanti dari penjaringan itu kita dapatkan 3 nama dengan suara terbanyak. Nah, bisa dilihat di belakangnya ada 3 nama kandidat yang mendapatkan 3 suara terbanyak. Kemudian ada masa kampanye juga, jadi kita beri kesempatan pada para kandidat untuk melakukan kampanye ke warga, baik itu melalui lisan ataupun tulisan atau voice yang kita sediakan medianya berupa grup WA dan juga grup Facebook. Nah, pada tanggal 23 ini dernya istilahnya ya Pak, momentumnya untuk pelaksanaan. Jadi warga datang dengan membawa surat undangan dan juga dilakukan dengan cara ini digital ya, jadi tidak pakai pencoblosan kertas tapi melalui e-voting. Jadi datang langsung tinggal touch dan touch gitu. Jadi tinggal pilih nama langsung dan itu datanya sudah masuk dan bisa tahu kita hasilnya. Nanti yang bisa menyaksikan saat ini hanya saksi saja. Aplikasi berbasis Android e-voting ini digagas dan diciptakan oleh warga setempat untuk mempercepat warga dalam proses melakukan hak pilihnya. Selain itu juga menghindari terjadinya warga melakukan hak pilih 2 kali. Pencipta aplikasi e-voting menjelaskan, aplikasi ini satu-satunya aplikasi berbasis Android, yaitu e-voting pertama kali di Indonesia yang diimplementasikan dalam pemilihan umum, yaitu ketua RT. Aplikasi ini memiliki kelebihan jika dibanding dengan Google Form, karena selain mampu langsung menunjukkan grafik suara hasil pemilihan, juga dapat memerintah bagi warga telah melakukan hak pilihnya. Mas, dengan kan selaku penggagas ya dengan sistem pemilihan aplikasi, bisa dijelaskan seperti apa prosesnya? Nah, jadi memang ini aplikasi ini memang kita desain untuk transparansi ya. Satu itu, yang kedua perhitungannya sangat cepat karena kita sudah benar-benar paperless, kita nggak pakai kertas sama sekali, semuanya digital semua. Jadi warga itu datang, mereka tinggal memilih calon kandidatnya. Setelah itu grafik itu akan muncul pada saksi. Itu secara otomatis real time. Jadi tidak ada apapun, tidak ada sedikit pun yang ada jeda, tidak. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua itu tidak ada suara yang hangus.
karena benar-benar di situ mereka langsung milih, jadi mereka tidak bisa memilih, nggak bisa, jadi tetap mereka harus memilih itu, sehingga suara yang hangus tidak ditemukan sama sekali di aplikasi e-voting ini. Kemudian yang ketiga itu adalah setelah perhitungan suara ini, grafik sudah bisa langsung ditampilkan dan ditampilkan di YouTube channelnya RT4 Plus secara live nanti setelah ini. Jadi nanti warga itu bisa melihat di channel YouTube-nya RT4 Plus nanti seperti itu. Ini berbasis aplikasi atau gimana? Ya, jadi ini adalah aplikasi e-voting ini kami kembangkan, kami desain berbasis aplikasi, Pak. Jadi memang di setup, di setting di handphone. Jadi benar-benar ini berbasis Android, Pak. Jadi kita tidak menggunakan Google Form yang biasa orang menggunakan, tapi benar-benar kita based on Android. Benar-benar Android, murni Android. Sehingga jadi tadi rekan-rekan media bisa melihat bahwa memang benar-benar ini cukup cepat, perhitungannya cukup cepat, pokoknya bagus lah, ini bagus. Dan ini sebenarnya sudah beberapa kali saya juga sudah mensiarkan artinya ke yang lebih luas lagi, karena ini tidak perlu harus banyak orang. Rencananya oleh penggagas aplikasi ini akan dikembangkan kepada lingkungan lain agar dalam pemilihan baik ketua RT maupun ketua RW, bahkan pemilihan kepala desa, aplikasi e-voting ini bisa digunakan dalam pilkades maupun pemilu. Dari Kabupaten Malang, Yan ATV melaporkan.